Sabda Hidup. Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Setelah periode ketiga COVID-19 di Hong Kong, pada hari ini kami boleh merayakan Ekaristi di gereja-gereja. Terima kasih Tuhan dan bersyukurlah selalu. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Para sahabat yang terkasih, siapa yang menabur kejujuran, maka dia akan menuai kepercayaan. Keluarga kami itu punya kebun dan sawah. Dan orang tua biasanya itu disewakan kepada penggarap-penggarap untuk bekerja di kebun dan di sawah kami. Yang tidak lain adalah keluarga kami sendiri. Wah, saya melihat kejujuran di antara para penggarap-penggarap. Setelah mereka bekerja dan punya hasil, ada bagi hasilnya untuk keluarga kami dan juga untuk mereka. Dari kejujuran yang mereka tanam itu, maka kemudian kepercayaan itu diberikan kepada mereka. Inilah yang menjadi intisari dari permenungan di hari Minggu ini. Bagian yang pertama, kita adalah penggarap-penggarap di kebun pewartaan Tuhan itu. Wah, entah itu sebagai pastor, suster, bruder, pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, atau apa saja. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita bukan ahli waris, apalagi pemilik dari kebun anggur ini. Dunia ini bersifat sementara. Persiarahan kita akan berakhir.
ketika Tuhan mengatakan, marilah. Dan ketika selesai, maka kemudian Tuhan akan meminta, Tuhan tidak tanya kita, wah jabatanmu apa, pekerjaanmu apa. Tetapi jejak yang ditinggalkan, buah-buah dari kebun anggur itu, buah kebaikan, buah kejujuran, buah pengampunan, inilah yang akan ditanyakan oleh Tuhan sendiri. Dan bagian yang kedua, kalau kita renungkan dari penggarap-penggarap tadi, maka yang kita punya saat ini, jabatan, harta, dan lain-lain, ini hanya titipan saja. Titipan yang Tuhan berikan. Kita bukan pemilik dari semuanya ini, seperti saya katakan tadi. Titipan ini, wah begitu indah. Kalau kita bagikan juga untuk yang lain. Karena itu tidak perlu buat pagar dalam kebun pewartaan ini. Biarkan juga orang lain merasakan. Bayangkan dalam Injil tadi, wah karena ketidaksetiaan maka ya kebun anggur itu diberikan kepada penggarap-penggarap lain. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah dipercayakan, tetapi para nabi itu dibunuh begitu saja. Oh, Tuhan pikir ya anak saya Yesus Kristus hadir, tetapi sama juga. Salib itu menjadi saksi bisu bagaimana akhir dari pewartaan Yesus sendiri. Dan inilah yang menjadi refleksi saya dan para sahabat bagian yang ketiga. Apa yang saya mau katakan soal kepercayaan yang Tuhan berikan, titipan ini adalah sebuah kepercayaan. Orang katakan demikian. Kepercayaan itu, dia itu seperti kertas. Kalau sudah dikusuk seperti ini, maka kemudian kalau kita buka, dia tidak akan sempurna. Kepercayaan itu seperti jiwa. Wah, kalau dia hilang, sulit untuk kembali. Karena itu saya mau katakan bahwa kepercayaan itu sangat-sangat penting. Kepercayaan dari Tuhan, kepercayaan dari sesama dalam pekerjaan kita. Mungkin pekerjaan itu kecil atau ya mungkin di mata sesama itu sama sekali tidak berharga. Tetapi setiap pekerjaan apapun itu, inilah anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu jaga kepercayaan. Ketika kita jaga kepercayaan, kejujuran dan semuanya kita lakukan dalam kasih Tuhan, maka kemudian buah-buah itu kita rasakan dan juga orang lain rasakan dari kejujuran, dari kesetiaan kita. Karena itu saya ingat yang didoakan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Tuhan, saya tidak meminta kesuksesan, tetapi saya minta biarlah saya setia, jujur di dalam kebun pewartaan ini. Mari kita belajar dan terus belajar untuk menjaga kepercayaan. Tuhan sudah berikan tugas karya pelayanan kepada kita. Karena itu jagalah itu sebagai persiapanmu ketika kita tinggalkan dunia yang bersifat sementara ini. Kita kembali ke rumah Tuhan. Kita sudah meninggalkan jejak-jejak apa yang disebut dengan buah-buah kebaikan. Teruslah melangkah para sahabat yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.